Wala yasihu yawmal idain. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Sulamit Taufiq. Masuk di dalam hal-hal yang berkaitan hukum puasa yang dihukumkan menjadi haram. Artinya tidak sah. Ibadah kita jadi tidak sah. Apa itu? Wala yasihu shaumul idain. Dan tidak sah, bahkan termasuk maksiat. Padahal bentuknya taat, tapi hukumnya maksiat. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpuasa pada hari dua raya. Dua hari raya, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Maka Idul Fitri lebih utama ketimbang Idul Adha. Tapi mengenai sholatnya, sholat Idul Adha lebih utama ketimbang Idul. Kenapa? Karena kalau Idul Adha sholatnya itu langsung nassorih dari firman yang berbunyi inna a'tainakal fasalli. Itu dia, li rabbika. Itu turun untuk Idul Adha. Adapun Idul Fitri dikiaskan pada sholat itu. Ya. Maka dalam kita berpuasa hari raya itu tidak boleh. Dikarenakan Nabi menyatakan ayyamul id ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari raya itu hari makan, hari minum, hari zikir pada Allah. Maka kita agungkan harinya. Kita agungkan harinya. Oleh karena itulah, karena kita mengagungkan hari, di sini dibolehkan bagi wanita yang haid, wanita yang nifas untuk mandi sunnah. Paham? Jadi mandi sunnah itu boleh untuk wanita yang haid dan nifas ketika hari raya. Dikarenakan hanya hari raya doang sunnah mandi untuk harinya, bukan untuk sholatnya. Maka sunnah-sunnah dalam mandi itu kebanyakan untuk sholat. Seperti Jumat, kita sunnah mandi gak? Untuk siapa? Untuk orang yang sholat. Orang yang wajib sholat, seperti perempuan, gak sunnah dia untuk mandi. Paham? Mul? Jadi mul kan diwajibin sholat Jumat, iya kan? Maka untuk mul sunnah untuk sholat, untuk mandi id, untuk mandi Jumat. Karena berkaitan dengan sholatnya. Kita mandi kebanyakan mandi sunnah itu berkaitan dengan sholat. Istisqa, mandi untuk sholat istisqa. Khusuf mandi untuk sholat khusuf. Tapi kalau untuk hari raya, mandinya untuk sholat, untuk hari, bukan untuk sholat. Oleh karena dilihat dari tinjauan tersebut, jadi mandinya itu untuk menghormatkan hari, bukan untuk sholat id. Karena ditinjau dari itulah, wanita yang haid dan wanita yang nifas masih disunnahkan untuk mandi sunnah. Naam. Wala yasihu shaumul idain, dan tidak sah untuk berpuasa hari dua raya tersebut. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis sahihnya, nahar Rasulullah SAW an siyami yaumain, yaumil fitri yaumil adha. Nabi melarang untuk berpuasa dari dua hari raya, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wala farqa baina an yasumahuma tatawwuan aw an wajibin aw an nadhrin. Tidak berbeda hukumnya, sama, haram. Apakah dia puasa lantaran sunnah atau dia nazar?
Dia nazar kalau hari tersebut motor aneh bakal terjual, aneh bakal puasa. Kebenaran terjualnya hari raya. Tetap nggak sah untuk dia berpuasa. Nanti ditangguhkan besok. Ya. Atau wajib. Atau godok Ramadan. Semangat banget. Godok Ramadan, selesai Ramadan 1 Syawalnya, hari Idnya udah puas. Nggak sah. Nah, wa ayyamit tasyrik, dan juga tidak sah berpuasa hari-hari tanggal 11 Dzul Hijjah, 12, 13. Jadi nggak puasa. Nggak boleh itu. Wa kadza nisful akhir min Sya'ban. Ya, dulu. Baik. Wa kadza nisful akhir min Sya'ban. Apa tadi iskal? Ada pertanyaan tadi? Allah? Ya. Benar. Ada apa? Untuk dalam sehari. Naam, itu ya termasuk. Jadi nanti pas paginya kita mau mengerjakan sholat Id misal, kan kita katakan bahwa mandi sunnah pada hari raya itu bukan untuk sholat, tapi untuk hari. Maka ketika kita mandi paginya sebelum mengerjakan sholat Id, kita niat sunnah, itu dapat pahala sunnah. Gitu ya. Terus nanti setelah pulang dari Id, kita tidur, bangun, mau datang ke kerabat, sanak famili, silaturahim, mandi lagi, kita niat sunnah lagi, dapat lagi itu. Ya, asal jangan di air masjid, jangan. Air orang lain. Sore begitu lagi. Misal mau mandi lagi, mandi sore, niatnya untuk hari masih dapat itu. Kemudian wa kadza nisful akhir min Sya'ban, dan pun sunnah dan tidak boleh untuk kita berpuasa di pertengahan akhir. Jadi pada malam pada hari ke-15 itu kita nggak boleh lagi untuk kita puasa. Ya, sebelumnya nggak puasa, tanggal 15 Sya'ban puasa nggak boleh, karena memang disebutkan dalam suatu hadis, ya, idzan tasaffa Sya'banu fala siyama hatta yakuna Ramadan. Idzan tasaffa Sya'banu, kalau jika sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, fala siyam, maka tidak boleh berpuasa hatta yakuna Ramadan, sampai nanti bulannya bulan Ramadan. Wa kadza ya anisful akhir min Sya'ban, ya. Wa yaumus syak, dan juga hari syak, hari ragu. Ini Ramadan atau ini masih Sya'ban. Jadi apa maksudnya hari syak itu? Manusia berbincang-bincang doang. Manusia masih terka-terka, memperkirakan ini Ramadan apa Sya'ban, masih ini. Jadi belum ada satupun manusia yang saksi dengan memenuhi syarat syahid, dengan memenuhi syarat syahid, bahwa syahid ini yang menyaksikan ini bahwa dia sudah disumpah, bahwa dia melihat bahwa ada hilal yang baru, ada bulan baru. Tapi nggak ada ini. Nah, maka dalam hal demikian masih dikatakan hari syak. Kalau sudah hari syak, ya sudah, hukumnya berarti masih Sya'ban. Jangan kita puasa. Illa an yasilahu bima qablah. Atau melainkan boleh kita berpuasa kalau
sebelumnya kita sambung. Misal tanggal 14 Sya'ban kita puasa. Nah, boleh itu terus. Tanggal 15-nya. Emang dia nyambung. Dia mau nyambung nih. Puasa. Ya kan? Ilan yasil. Dia mau nyambung, nggak apa-apa. Tanggal 14 dia puasa. Mau lanjutin tanggal 15. Mau lanjutin 16, nggak apa-apa. Mau lanjutin berapa? 17. Nah, tapi kalau di pertengahan sambungan tersebut dia putus, sekalipun sebabnya sakit, sekalipun sebabnya udzur, berhenti, nggak boleh dipuasa lagi, udah haram hukumnya. Misal tanggal 14 dia puasa, dia mau nyambung 15, nyambung 17, 16, nyambung 17, 18. Pas ke 19 dia sakit. 19 dia ada udzur karena safar dan sebagainya. Nah, dia mau lanjut lagi tanggal 20, 21, nggak boleh. Udah. Fala siyam hatta yakuna Ramadan. Maka nggak boleh lagi puasa melainkan sampai bulan Ramadan. Itu masuk gitu. Auli gabain, atau dengan sebab gobok. Dia memang mau puasa kayak wanita tuh yang dia belum bayar bulan Ramadan tahun lalu, dia mau bayar tuh sampai masuk tanggal 15 Sya'ban, sampai 16, sampai 17, atau dia keingetan pas tanggal 15 dia keingetan, ya Allah, aneh masih punya utang. Karena dia ngaji di majlis, disampaikan sama gurunya, ya, disampaikan sama gurunya, ya Allah, iya, nggak boleh kalian itu nggak puasa, ingat waktunya mudayyak, waktunya sempit, maka wajib untuk kalian berpuasa. Nah, ini salah satu wanita muslimah keingetan, oh iya, Ramadan yang kemarin masih ada utang misalnya berapa? 10, utang tuh 7. Nah, besokannya tanggal 15 ya, malamnya diniat untuk godok Ramadan. Nah, itu nggak apa-apa kalau memang sebabnya godok atau nazar, ya, atau karena itu dia tadi itu, kalau motor anak kejual maka pada hari itu aneh puasa pas berketepatan tanggal 17 Sya'ban misalnya, atau di atas tanggal 15, boleh, dibolehkan masih. Penuhi nazarnya. Awirdin, apa yang maksud wirid? Zikir. Bukan, wirid artinya kebiasaan dia. Memang dia puasa Nabi Daud, yang hari ini puasa, besokannya nggak puasa. Lusa puasa, besokannya lagi nggak puasa. Terus, pas dia lagi puasa berketepatan tanggal 15. Iya, misal tanggal 13 Sya'ban dia puasa, 14 emang dia kan besokannya nggak puasa. Besokannya tanggal berapa? 15. Ya udah itu wiridnya dia. Atau wiridnya Senin Kemis. Pas berketepatan tanggal 17 Sya'ban misalnya, nggak apa-apa itu. Wa man afsada shauma yaumin min Ramadan. Nah, ini makanya ada sebagian orang menyatakan apa? Musibah kalau orang nikah dekat-dekat rumah. Kenapa ya? Kalau dia melakukan hubungan maka dia dapat kafaratul uzma. Al kafaratul uzma yang masya Allah. Apa itu? Man afsada shauma yaumir Ramadan. Siapa yang merusaki satu hari, artinya dia batalkan puasanya dari bulan suci Ramadan. Wala rukhsa lahu fi fitrihi bijima'in. Wala rukhsa lahu fi fitri, dan tidak ada rukhsa. Orang lagi biasa puasa bukan karena sakit dibatalin, bukan karena dia bepergian, bukan karena dengan sebab-sebab yang kita sampaikan waktu itu tentang sebab-sebab yang dibolehkan untuk berbuka. Nggak ada sebab dia. Sebabnya dengan berhubungan sama istri, pengantin baru. Nah, ini kan musibah. Ya, maka fa'alihil ismu. Pertama, dia dapat dosa.
Bayangin, dosa di bulan suci Ramadan berkali-kali sebagaimana kebaikan Allah lipatkan juga di dosa yang lakukan di Ramadan berkali-kali lipat. Kemudian wal qada fauran. Itu hari yang dia batalkan itu satu wajib diganti pada hari setelah Ramadan. Nanti pas setelah Syawal dia wajib tuh mengganti puasa yang dengan sebab apa? Dilakukan hubungan. Itu buat laki dan perempuan kalau hal ini. Ya. Kalau qada fauran, ini laki sama perempuan sama. Kafaratul uzma, wa apa? Wa kafaratu apa? Di situ? Ya. Iya, wal qada fauran. Kemudian wa kafaratu zihar. Artinya di sini kafaratul uzma. Ya. Artinya apa itu kafaratul uzma? Nah, ini buat laki. Kalau buat perempuan tidak. Karena buat perempuan itu buat perempuan itu diibaratkan seperti kita memasukkan sesuatu di anggota tubuh kita yang terbuka, batal, ya kan? Jadi kita masukin air ke dalam perempuan kita, batal. Begitu pula buat perempuan cuma batal doang, ya, hukumnya batal. Nah, tapi kalau untuk laki, dia sebabnya, dia yang buka pabrik, dia yang sebab buka pintu. Dia yang kena. Nah, kenanya dia kafaratul uzma. Apa itu kafaratul uzma? Pertama, itqu raqabah mu'minah salimah. Wajib bebaskan budak yang muslimah, yang sempurna anggota tubuhnya, nggak cacat. Nah, udah gak ada lagi budak. Kalaupun tidak ada, maka wajib untuknya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu, maka dia membayar 60 orang miskin. Satu orang miskin, satu mud. Satu orang miskin, satu mud. 60, sittina miskin. Nah, pilih deh tuh. Kita di posisi yang mana? Posisi yang punya harta, bayar itu. Sittina miskin. Kumpulin 60 orang miskin. Nah, ini lihat. Kalau sudah takbirnya miskin, berarti fakir masuk gak? Masuk. Kategori fakir yang kita bahas pada babu zakah itu masuk. Tapi kalau ada penyebutan fakir miskin, maka kedua-duanya berbeda hukum. Tapi kalau ada sebutan miskin, nah berarti fakir juga masuk dalam kategori. Artinya kalau kita dapat orang fakir, masukin aja itu 60 masuk dalam fakir dan ente fakir miskin, mana fakir miskin, gila namanya begitu. Kalau nggak fakir, kok nggak miskin. Nah, udah kalau fakir miskin ya udah kumpulin 60 orang. Kalau mampu untuk bayar 1 orang 1 mud. Kalau dia nggak mampu ya udah derajat puasa. Derajat puasa berapa? Syahrin mutatabi'in. 2 bulan berturut-turut. Arti 2 bulan berapa? Kita takdirkan taruh 30 kali 2 berapa? 60 hari. Itu harus berturut-turut, nggak boleh dijedah, nggak boleh dipisah sekalipun sakit. Ini kan yang memberatkan. Maka al-kafaratul uzma di sini kafarah yang besar begini modelnya. Dia hari ke-59, hari ke-59. Dia nggak puasa. Sebab dia lupa niat kan wajib tuh. Hukumnya jadi wajib. Berarti kalau wajib, niatnya wajib di malam dilupa. Yang ke-59 mau ke 60 di ujung, lupa niat. Nah, maka hukumnya wajib ngulang lagi 2 bulan. Nah, hidup dia sama puasa terus tiap tahun, setahun itu. Kerjanya cuma sebentar,
kenikmatan sebentar, musibahnya terus berjalan. Ya. Faslun yajibul hajj wal umrah fil umri marratan sampai silu wallahu a'lam bis shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.